Good morning, everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm good, thank you. Miss? And Miss? I'm very well, thank you. Before we start lesson, please listen with the break. Before we are start our lesson, pray together. Miss. Thank you, Captain. Okay, I will check attendance. Oke, nanti kalau Miss panggil kalian bisa bilang present Miss gitu, oke? Oke, Miss. Ya, Armanda. Present, Miss. Ezra Rosita. Present, Miss. Oke. Semuanya hadir ya. Hadir, Miss. Oke. Sebelum itu, Miss ada es Briki. Siapa yang mau es Briki? Saya. Oh, kurang semangat ya. Saya, Miss. Oke, bentar ya. Dia main traffic dia, Miss. Kat. Kita es Briki dulu ya. Iya. Ya, semuanya sudah. Ini agak cepat ya. Ini fast ya. Oke. Gimana? Seru Kak SPT-nya? Seru, Miss. Kalau gitu, kita lanjut ke pembelajaran ya. Nah, sebelum itu Miss mau tanya nih, siapa yang di sini pernah berargumen sama temennya? Saya, Miss. Ezra, Saya, Miss. apakah kamu tahu apa itu argumen? Menentang suatu keputusan. Menentang? Ya, berdebat ya, Miss. Ya, tukar pendapat. Dia, kalau dia bagaimana? Belum tahu, Miss. Belum tahu, oke. Karena semuanya belum tahu, kita belajar argumentative text, oke? So, argumentative text, a type of text where the writer gives an opinion about a topic and support it with reason to convince the reader. Jadi, teks argumentatif itu adalah teks
agar mereka percaya. Dan penulis ini mereka menggunakan fakta, logis, dan terpercaya. Itu ya. Jadi no hoax, no hoax, oke? Oke. Ada tipenya itu types political speeches, literature editor, book and film review, blog article, social media posts. The purpose to express opinion, to convince the reader, to develop critical thinking, to present balanced view, and improve writing skill. Jadi hari ini kita nanti akan menulis argumentatif text, oke? Nah, ini selanjutnya adalah structure of argumentative text. Jadi tesis pendukung untuk membuat teks argumentatif, ya. Tesis the writer's opinion. Kalau yang argument itu suatu reason to support the opinion. Jadi argumen itu adalah yang mendukung masalahnya, gitu. Conclusion yaitu adalah restablish the opinion. Jadi mengulang kembali. Baik, selanjutnya ada language features. Language features-nya itu ada 5. Simple present tense, logical connector, opinion word, persuasive language, and has and effect language. Ya, jadi kalau mau bikin argumentative text, kita biasanya menggunakan simple present tense. Salah satunya kita biasanya menggunakan however, therefore, in addition, and the other hand. Oke. Ibu kasih contohnya ya. Please, ada yang bisa bantu Miss membaca? Ya. Oh, ada? Oke. Oh iya. TikTok is one of the most popular social media apps today. Many people use it every day to watch short videos, learn trends, and get entertainment. In my opinion, TikTok has positive effect. It helps people express creativity and share ideas easily. It's also a place where users can learn new things in fun and simple ways. Some people even get useful information and skills from it. However, TikTok also has negative effect. Many users spend too much time on it and become distracted from their daily responsibilities. There is also content that is not always accurate or helpful. In conclusion, TikTok has both good and bad sides. It can be useful, but it should be used carefully and in balance. Oke, thank you Ezra. Ya. Jadi kalian tahu nggak di dalam teks ini ada apa aja? Ada Tesis, argument, counter argument, and conclusion. Oke. Kenapa paragraf pertama itu bisa disebut tesis? Ada yang tahu? Karena have main idea, Yang mana? have main idea. TikTok is one of the most popular social media apps today. Its main idea. Karena tesis itu adalah yang mendukung permasalahannya, gitu ya. Karena ada in my opinion. Jadi itu
most ideas Skills skills from it. Why? Kenapa itu bisa disebut argumen? Karena TikTok itu membantu orang Mengembangkan kreativitas dalam berpikir. Iya. Ini adalah pendukung tesis ya. Terus yang ketiga itu ada yang tahu counter argumen? Counter argumen ada yang tahu apa itu counter argumen? Berbeda pendapat dari argumen tadi, Miss. Ya kurang tepat ya Ezra. Counter argumen itu adalah sanggahan. Jadi di sini dari paragraf ketiga itu adalah sanggahan tentang TikTok. TikTok also has negative effect. Many users spend too much time on games and become distracted from their real responsibilities. Jadi TikTok itu bisa berdampak negatif. Jadi sebagai sanggahan. Kalian setuju gak kira-kira? TikTok itu positif or negatif? both of them. It can be positive and negative. Ya. Contohnya apa? For example. For example, ke TikTok itu yang positifnya kita bisa ada juga Miss yang bikin konten-konten pembelajaran gitu. Jadi kita bisa belajar dari tapi kadang juga ada orang yang di TikTok terlalu ini Miss, terlalu lama ininya nonton TikToknya. Jadi sampai lupa waktu. Oke. Kalau yang conclusion semuanya udah pada tahu ya. Conclusion itu adalah rangkuman dari ya. Kira-kira kalau Miss minta kalian buat teks argumen, sudah pada bisa belum? Udah ada yang bisa? Atau masih bingung? Do you understand? Ya Miss. Atau masih bingung? Topiknya buat sendiri atau dari Miss? Jadi di sini nanti Miss ada sebuah soal. Kalian membuat argumen, ya. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris terserah kalian, ya. Nih. Oke. Ini tanya satu ya. Sebelum itu bisa kembali dulu kalian menulis teks argumentasi. Nanti kalian maju ke depan ke kertas, oke? Oke. Di media sosial kita sering disuguhkan konten yang sesuai dengan apa yang kita suka. Suka saja. Bagaimana fenomena ini bisa mempengaruhi cara seseorang menyusun atau menerima sebuah teks argumentasi? Gimana kira-kira? Apakah pandangannya jadi makin sempit atau makin luas?